Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon us all. Yang kami muliakan, Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, the 6th President of the Republic of Indonesia, and also the Chairman of the Yudhoyono Institute. Distinguished guests, speakers, observers, and participants of this roundtable discussion. Allow me to introduce myself. I am Agus Harimurti Yudhoyono, the Executive Director of the Yudhoyono Institute, or TYI. I'm so proud to welcome you all here in this roundtable discussion co-organized by TYI and UKM, or University Kebangsaan Malaysia, one of the largest and most prestigious universities in Malaysia and also in Southeast Asia. So a big round of applause for our brothers and sisters from Malaysia. TYI is an independent think tank that focuses on issues of liberty, prosperity, and security. And Alhamdulillah, I see quite a few prominent figures here with us. Other than President SBY himself, we have several former ministers. Ada Mr. Tom Lembong, former Minister of Trade. Mr. Dino Patijalal, former Vice Minister of Foreign Affairs and also former Ambassador to America. As observer, we have Mr. Andi Malarangeng, former Minister of Youth and Sports. We have several members of Parliament, Bung BKH, Bung Rifki, dan yang lain-lain. And in the afternoon, former Minister of Foreign Affairs, Mr. Martin Natalegawa, and senior academics, Pak Yusuf Wanandi and Ibu Dewi Fortuna Anwar will join us. And once again, thank you very much for coming to this event, especially to our fellow academics and dear friends from UKM Malaysia. Mohon maaf, Bapak Ibu yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih dan selamat datang di acara yang baik ini. Ladies and gentlemen, on the 16th of August, Chancellor of UKM, yang di Pertuan Besar Negeri 9, Tuanku Muhriz, invited President SBY to deliver a keynote speech at UKM entitled, "A Better World is Possible." The message and narrative was very powerful, in my opinion, and well appreciated by the audience at large. But I believe that the speech was not only dedicated to the faculty members and students of UKM, but also to the world leaders and the citizens of the world. And after the event, on the 19th September, Vice Chancellor Professor Ehwan and 9 other professors from UKM paid a visit to Cikeas at President SBY's residence. I was there accompanying him. And at that meeting, TYI and UKM have come to an agreement to initiate and co-organize a roundtable discussion. In fact, there will be a series of roundtable discussions which will be held here in Jakarta and later in Kuala Lumpur. And with the spirit of, again, a better world is possible, UKM and TYI will build a better and stronger cooperation
today and in the future. And hopefully, it will not only strengthen our two institutions, but our two people and our two countries, Malaysia and Indonesia. I hope everyone will have a great time today, and I'm sure there will be a great discussion. We will talk about several most pressing issues, which include and revolves around geopolitics, international security, as well as global economy and climate change. Dan sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Mira Permatasari tadi sebagai moderator, roundtable discussion kali ini silahkan bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, boleh juga menggunakan bahasa salah paham. Salah-salah sedikit tidak masalah, yang penting paham, begitu kira-kira ya. Karena kita satu rumpun, kita ingin acara ini tidak terlalu formal, walaupun serius, tetapi juga tetap enjoy dan ada keceriaan di antara kita. Karena tidak setiap kali kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi. Saya bangga sekali, saya senang sekali Bapak Ibu berkenan untuk berkunjung kembali ke Indonesia untuk berbagi cerita dan juga pengalaman dan pandangan-pandangannya. Saya akan lanjutkan opening remarks ini dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang saya cintai dan hormati, saya yakin kita semua yang hadir di ruangan ini memiliki perasaan yang sama tentang situasi dan kondisi dunia kita hari ini dan juga masa depan kita semua. Ada kecemasan, ada juga ketakutan karena kita menghadapi berbagai ujian, cobaan, tantangan, dan krisis multidimensional yang tentunya menghadirkan dunia dan kehidupan manusia di abad 21 ini yang semakin penuh dengan ketidakpastian. Sering dikatakan semakin vulnerable, semakin uncertain, semakin kompleks dan juga semakin ambiguous. Tapi tentu kita termasuk orang-orang yang memiliki harapan dan keyakinan bahwa dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua, sinergi dan kolaborasi, insya Allah kita bisa membawa dunia semakin baik ke depan dan tidak terpuruk dalam krisis yang berkepanjangan. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan itu masih menghadirkan berbagai tekanan, terutama dalam sektor politik dan ekonomi global. Bukan hanya krisis itu mengancam kesehatan masyarakat dunia, tetapi kita tahu bahwa juga menghadirkan perubahan tatanan kehidupan, termasuk kehidupan politik dan demokrasi. Kita juga mengikuti seolah kembali menjadi lebih tersentralisasi. Juga atas nama penyelamatan krisis, seringkali checks and balance, open and transparent governance itu juga diabaikan. Ini juga mengakibatkan berbagai ketidakstabilan di berbagai pemerintahan negara-negara di dunia. Yang jelas pandemi juga masih menyisakan berbagai permasalahan ekonomi yang berat, terutama lemahnya daya beli masyarakat kita di sana-sini, belum normalnya neraca perdagangan serta investasi secara global. Nah kemudian masih kita bingung mencari jalan terbaik untuk pulih dan bangkit dari krisis, terjadi perang di Ukraina, invasi Rusia ke negara tersebut, yang seolah menjadi epitome dari penggunaan militer dalam menyelesaikan konflik geopolitik di daratan Eropa Timur. Nah, perang yang berlangsung sudah berapa? 8 bulan ya? Kurang lebih 8 bulan. Ini tentu telah berdampak buruk bagi bangsa-bangsa di dunia, termasuk wilayah kita di Asia Tenggara. Paling tidak, perang telah mengganggu rantai pasokan komoditas, supply and demand, hingga mendorong terjadinya inflasi dan resesi yang mengancam ekonomi secara internasional. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, di sini ada para pakar ekonomi dan perdagangan yang bisa bercerita tentang what is going on dan proyeksinya ke depan. Kemudian tentu tidak hanya menghadirkan krisis keuangan global, tetapi juga sangat berpotensi pada hadirnya krisis energi dan krisis pangan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mewaspadai karena perang Rusia dan Ukraina ini juga bisa menyulut ketegangan geopolitik di wilayah Asia. Jadi instabilitas ini
bisa menyebar ke sana-sini, termasuk di kawasan kita sendiri. Dan kita tahu bahwa relasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat itu juga semakin tidak harmonis akhir-akhir ini, khususnya terkait penyelesaian sengketa di South China Sea dan juga kedaulatan dan teritori Taiwan. Dan akhirnya juga menghadirkan fakta pertahanan baru di Asia Pasifik antara negara-negara Australia, US, dan UK atau AUKUS. Kemudian apakah ini menjadi sebagai respon atau sebagai rebalancing strategy untuk Asia Pasifik, kita tidak tahu. Apalagi kita juga tahu bahwa Korea Utara ini juga semakin sering melancarkan melakukan tes, ya, dikatakan tes uji coba misil jarak jauh yang mengganggu dan mengancam semenanjung Korea. Jika perang Rusia dan Ukraina yang jauh di daratan Eropa sana memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dan politik Indonesia dan Malaysia, lalu apa yang terjadi jika perang atau konflik bersenjata terjadi di kawasan Asia Timur, yang tentu jauh lebih dekat, memiliki kedekatan secara emosional, relasi perdagangan, ekonomi yang juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan Eropa. Ini menghadirkan sebuah concern tersendiri, dan sekali lagi kita berada di sini dalam ruangan ini tentunya untuk sama-sama berpikir dan menyampaikan gagasan terbaik, termasuk merujuk lessons learned dari perang Ukraina, jangan sampai itu terjadi di kawasan kita. Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, minggu lalu saya menerima kunjungan Vice Speaker, Wakil Ketua Parlemen Ukraina, bersama delegasi resmi, ada sejumlah politicians juga yang ikut, termasuk tentunya Duta Besar Ukraina yang ada di Indonesia. Kami berdiskusi cukup panjang dan dapat kami tangkap bahwa mereka benar-benar berharap Indonesia, termasuk Malaysia dan semua negara di dunia juga memiliki perhatian dan memberikan dorongan kuat agar segera berhenti perang yang telah menghadirkan kehancuran di sana sini. Ribuan orang menjadi korban, jutaan orang akhirnya menjadi pengungsi, refugees. Lebih dari 13 juta orang terkategori IDP, internally displaced persons, di sana sini karena kehilangan rumah dan tempat tinggalnya. Dan semua itu tentunya telah menghancurkan masa depan warga sipil yang ada di sana. Dan kita tahu, kita mengikuti, dan ini juga yang disampaikan oleh sang dubes dan wakil ketua parlemen ketika itu, bahwa Rusia juga seolah-olah mengabaikan hukum perang dan humaniter, karena sasaran-sasaran pertempuran atau serangan-serangannya itu juga ditujukan ke objek-objek yang seharusnya dilindungi dan tidak boleh disentuh oleh perang, baik itu munisi kaliber kecil, apalagi rudal. Ini yang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang lainnya di dunia. Tentu atas nama kemanusiaan dan keadilan itu tidak bisa dibenarkan. Nah, yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah Bapak Ibu sekalian, perang Rusia dan Ukraina ini seolah memprovokasi kembali kita kepada suasana perang dingin, berbenturan antara barat dan timur, antara liberal dengan komunis, antara demokrasi dan otoritarian. Tapi yang paling berbahaya yang sering disampaikan dan diingatkan oleh Presiden SBY, nanti Bapak SBY kita berharap juga bisa menyampaikan secara langsung pandangan-pandangan kritis beliau as former leader, former general yang punya pengalaman yang luar biasa melihat perang dan konflik di dunia. Jika ini semua kemudian memicu terjadinya perang dunia baru, apalagi perang nuklir, ini akan menghancurkan peradaban dunia. Kita harus cegah dan hentikan, dan kita harus bangun, kita harus galang solidaritas kemanusiaan. Kita harus tunjukkan, sending clear and strong message to the world, terutama kepada siapapun yang berperilaku agresif, kepada para pemimpin yang eratik, bahwa pada akhirnya mereka akan berhadapan dengan masyarakat dunia, masyarakat internasional yang hanya menginginkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan dan dunianya. Bapak Ibu yang saya hormati, ketidakpastian geopolitik dan keamanan itu telah menghadirkan tekanan ekonomi yang sangat besar. Bahkan World Bank dan IMF memprediksi bahwa tahun 2023 itu lebih berat lagi. Ini perlu kita antisipasi bersama.
krisis ekonominya, krisis energi, krisis pangan, dan juga resesi global, terutama bagi negara-negara berkembang dan negara miskin. Resesi ekonomi global juga tentu memukul masyarakat di dunia, terutama mereka yang terkategori miskin dan hampir miskin. Saya boleh cerita sedikit Bapak Ibu sekalian sebelum saya akhiri, bahwa dalam 2 tahun terakhir ini saya aktif berkeliling ke berbagai penjuru tanah air. Mas Yose juga mungkin mengikuti bahwa kegiatan politik itu tidak selalu dengan narasi-narasi jargon yang retorik, tetapi lebih mendengarkan, berdialog dengan rakyat, petani, buruh, guru-guru honorer, nelayan, pelaku UMKM, ibu-ibu rumah tangga, generasi muda, baik itu mahasiswa, pelajar, khususnya mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan formal yang layak. Kami mendengarkan, kami menyerap aspirasi, dan tentunya banyak sekali yang menyampaikan harapan adanya perbaikan, adanya perubahan dalam kehidupan dan nasib mereka. Mereka ingin tentunya segala sesuatu lebih affordable, lebih terjangkau, harga-harga yang melambung tinggi akibat melambungnya harga BBM, fuel price, termasuk harga listrik dan harga gas. Ini semua tentunya menyulitkan kehidupan mereka. Dan rasa-rasanya sungguh wajar ketika mereka ingin ada perhatian dan ada kebijakan yang semakin berpihak pada masyarakat kecil. Nah, semangat perubahan dan perbaikan ini Bapak Ibu sekalian juga tentu tidak terlepas dari harapan besar dunia, harapan besar kita untuk juga memperbaiki lingkungan hidup kita. Pembangunan seharusnya bukan hanya berkeadilan tapi juga berkelanjutan. Pak SBY sekali lagi juga memiliki mantra Sustainable Growth with Equity. Sustainable growth ini kita harapkan menjadi orientasi dan strategi pembangunan Indonesia dan Malaysia hari ini dan ke depan, termasuk dunia kita. Kita tahu akhir-akhir ini cuaca ekstrim, curah hujan yang luar biasa, di sana sini banjir. Saya tidak tahu di Malaysia apakah curah hujannya juga sama Pak ya? Banjir juga Pak? Ya, berarti kita memiliki permasalahan yang serupa, banyak yang longsor juga, artinya bencana alam sudah pasti lebih menyulitkan lagi masyarakat yang sudah tertekan ekonominya. Oleh karena itu, bijak bagi kita untuk berpikir dan berbuat yang terbaik untuk menyelamatkan bumi kita. Save our planet, save our world, dan tentunya itu untuk anak cucu kita. Demikian yang dapat saya sampaikan dari opening remarks ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara ini penuh dengan keberkahan dan membawa kebaikan sesuai dengan harapan kita. Sangat baik jika bisa kita sampaikan hasil roundtable discussion ini ke forum katakanlah G20 yang akan sebentar lagi diselenggarakan di Indonesia maupun di forum-forum yang lain. Dengan demikian saya nyatakan roundtable discussion ini kita buka dan selamat menjalankan diskusi dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.